Mengapa orang Papua selalu memprotes perjanjian The New York Agreement? Nonton video ini sampai habis dan jangan di skip supaya tidak gagal paham, guys. Your Excellencies, ladies and gentlemen, on this eventful occasion, when the agreement between the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands in regard to the future of West New Guinea, or West Irian, New York Agreement merupakan perjanjian yang ditandatangani oleh pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia mengenai administrasi wilayah di Papua Barat, agar PBB mengambil alih wilayah Irian Barat kemudian diserahkan kepada Indonesia. Pada tanggal 1 Desember 1961, orang Papua mendeklarasikan kemerdekaan, sebuah negara yang sah secara hukum nasional dan hukum internasional. Dengan nama negara Papua Barat, lagu kebangsaan Hai Tanahku Papua, lambang negara burung mambruk, dengan semboyan One People One Soul, lengkap dengan atribut kenegaraan. Sayangnya, kemerdekaan itu hanya berumur 19 hari. Soekarno yang berambisi untuk menguasai seluruh jajahan Hindia Belanda, maka hari ke-19 setelah kemerdekaan Papua Barat, tepat pada tanggal 19 Desember 1961, Papua dicaplok. Soekarno mengumumkan kampanye di Trikomando Rakyat atau Trikora di alun-alun Yogyakarta untuk merebut Irian Barat dari tangan Belanda. Atas perebutan wilayah Papua Barat, Indonesia dan Belanda melahirkan sebuah manifesto politik sampai membawa masalah Papua Barat ke meja perundingan, yakni di PBB. Pada tanggal 21 Februari, Soekarno bertemu dengan John F. Kennedy, Presiden Amerika yang baru terpilih, untuk menyelesaikan masalah Papua. Atas tekanan Amerika Serikat, pada tanggal 15 Agustus 1962, pemerintah Belanda akhirnya bersedia menandatangani persetujuan dengan Indonesia mengenai penyerahan kedaulatan Papua Barat kepada pemerintahan Indonesia. Persetujuan ini disebut dengan The New York Agreement. Perjanjian ini dilaksanakan di kota New York antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda. Amerika sebagai penengah. Dalam perjanjian New York Agreement melahirkan 29 pasal yang mengatur 3 macam hal, di antaranya pasal 12 dan 13 mengatur tentang transfer administrasi wilayah Papua Barat dari pemerintahan sementara UNTEA ke tangan pemerintah Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 1 Mei 1963. Dan pasal 14-21 mengatur tentang nasib sendiri atau self-determination, yaitu suatu orang satu suara atau one man one vote. Artinya setiap orang Papua dewasa, pria atau wanita, berhak memilih apakah mau bergabung dengan Indonesia atau merdeka dengan pemerintahan sendiri. Yang pertama, orang Papua anggap New York Agreement itu ilegal. Kenapa demikian? Karena perjanjian New York Agreement tidak pernah melibatkan orang Papua satupun di dalamnya. Padahal perjanjian itu membicarakan status wilayah dan nasib orang Papua. Yang kedua, referendum harus digelar dengan mekanisme internasional. Setiap penduduk Papua dewasa, pria maupun wanita, memiliki suara untuk menentukan pilihannya. Satu orang satu suara atau one man one vote saat dilaksanakan penentuan pendapat rakyat atau PPRA 1969. Namun Indonesia tidak melakukan sesuai kesepakatan internasional. Indonesia menggunakan mekanisme lokal, yaitu musyawarah atau keterwakilan. Populasi orang Papua diambil secara acak dari setiap kabupaten kota dengan jumlah 1025 orang dari total 800 jiwa penduduk orang Papua yang berhak untuk memilih waktu itu. Mereka yang dipilih ini pun dididik dengan penuh tekanan, intimidasi, dan dipaksakan dengan iming-iming untuk tetap memilih Indonesia. Yang ketiga, pada tahun 1967, PT Freeport McMoran atau sebuah perusahaan Amerika Serikat menandatangani kontrak kerja dengan pemerintahan Indonesia dengan membuka pertambangan emas di pegunungan Papua Barat, tepatnya di Timika.
PT Freeport mulai beroperasi pada tahun 1971 dengan kontrak kerja kedua ditandatangani pada tanggal 30 Desember 1991. Padahal semenjak tahun 1962 sampai 1969 Papua Barat masih daerah sengketa dan belum bergabung dengan Indonesia. Namun anehnya Amerika dan Indonesia sudah melakukan perjanjian kontrak kerja PT Freeport di luar pengetahuan orang Papua yang punya hak ulayat. Artinya Indonesia menguasai Papua adalah kepentingan sumber daya alam. Atas beberapa alasan tadi sampai hari ini orang Papua anggap New York Agreement itu ilegal di atas tanah Papua. Terus ada satu jurnalis yaitu Bung Dendi mengatakan perjanjian New York Agreement itu iblis berunding dengan jin disaksikan oleh setan tanpa melibatkan manusia. Thanks.